Boleh banget, boleh banget. Silakan Pak. Pertanyaan pertama apa Pak? Sebetulnya harusnya perempuan. Apa itu seorang kita laki-laki, apakah bisa istri kita 3 atau 4 gitu, Bu? Bisa Oke, baik. itu, Bu? Pertanyaan bagus. Bisa kalau Apalagi Bapak Islam, Pak. Kalau Kristen nggak mungkin, Pak. Karena orang Kristen tuh nggak mampu nggak punya bisa istri kamu. 3, Pak. Kalau orang Islam bisa. Orang Islam banyak yang mampu ya. Maka segala sesuatu yang tidak ada larangannya, maka hukumnya boleh, Pak. Gitu ya. Paham ya? Oh iya, boleh ya. Iya. Boleh, Bu ya. Boleh Pak. Tapi bukan Bapak ya, karena Bapak Kristen ya. Jadi gini, Karena kalau orang Bu. Kristen itu selain orang, bentar Pak, orang Kristen itu tidak mungkin mampu poligami. Kenapa? Karena tidak diperintahkan untuk bersikap adil. Kalau seandainya istrinya udah bonyok, dipukuli, tidak dinafkahi, tidak boleh minta cerai. Itu enggak. Di dunia mereka ini teman-teman menderita, disuruh pikul salib. Di surga nggak dapat apa-apa. Wajar Bapak ini sedih. Kalau kita umat Islam enak ya. Di dunia boleh poligami, di surga dapat poligami juga teman-teman. Enak banget jadi orang Islam ini ya teman-teman ya. Kalau jadi orang Kristen menderita teman-teman. Disuruh pikul salib, disuruh jual semua harta, disuruh tidak boleh melawan kalau orang jahat kepada kita. Di surga nggak dapat apa-apa. Waduh, anak-anak Tuhan itu nggak enak banget ya jadi anak-anak Tuhan ya, menderita ya. Tempat surga kalian aja tempat penderitaan bagi kami. Nggak ada lagi kawin-mawin. Sedih Pak Gini, jadi Bu. Kristen. Saya bertanya sama Iya. Ibu, ya. Saya bertanya dulu sama Ibu. Apa? Saya bertanya sama Ibu. Boleh. Dari tadi kan Bapak bertanya aja sama Ibu. saya, nggak apa-apa. Ibu pacaran sama seorang laki-laki, udah tulus. Iya, saya sedang tapi berhubungan. Saya punya komunikasi sama laki-laki terus. Kami nggak kenal tapi ada pacaran lagi Pak, perempuan taruh lagi. Pak. Lah Tapi ada ini Pak, perempuan saya lagi lagi. nyari nih Pak. Saya lagi nyari satu perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Jangan kalian tuduh saya, oh Unirifa ini, jangan. Saya nggak ada. Bapak itu tadi ya, kalian cari tahu aja rumahnya ya. Bukan saya pokoknya ya. Oke, selamat malam Bapak Johan. Bapak Johan Dosar, agamanya apa?
Halo Bapak Johan, agamanya apa Pak? Halo, Malam Bu. malam Pak, agamanya apa Pak? Halo, malam Bu. Hah, Agama Pak, selamat malam, agamanya apa? Agama Kristen. Agama Kristen. Oh, iya. Agak berat gitu ya mengaku Kristen ini, kayak berat banget gitu ya Pak ya. Kayak berat banget mengaku Kristen gitu loh. Oke. Kenapa berat Bu? Oke Pak, silakan Pak. Kenapa berat? Iya, oh ngelek ya. Oh saya yang ngelek. Ngelek saya ngelek teman-teman. Ngelek, bunda kalian ngelek. Oke, silakan Pak. Apa yang mau dibahas? Di sini kita sedang membahas kalau Yesus punya Tuhan, Yesus itu ciptaan, Yesus hamba Tuhan, Yesus di bawah Bapa. Ada yang mau dibahas atau ada yang mau ditanggapi? Saya hanya bertanya Bu. Oh, boleh banget. Silakan Pak. Pertanyaan pertama apa Pak? Sebetulnya hostnya perempuan. Kalau apa itu seorang kita laki-laki, apakah bisa istri kita 3 atau 4 gitu Bu? Bisa Oke, kan baik. itu, Bu? Pertanyaan bagus. Bisa kalau Apalagi Bapak soal- Islam Pak, kalau Kristen nggak mungkin Pak. Karena orang Kristen tuh nggak mampu nggak punya bisa istri kamu. 3 Pak. Kalau orang Islam bisa. Orang Islam banyak yang mampu ya. Iya, kalau Bapak nggak Iya, bisa, Bu, Bapak kan betul. Kristen. Kalau Kristen itu nggak mampu Pak poligami. Kalau Islam bisa dan banyak yang mampu. Karena banyak orang Islam itu yang kaya, banyak orang Islam itu yang kuat, banyak orang Islam itu yang bisa memuliakan istri-istrinya. Aduh, ini ngelek. Bentar. Saya ganti dulu ya. Bentar teman-teman ya, saya ngelek dulu. Kok bisa? Bentar Pak, saya ngelek ini. Sebentar. Sabar dulu Pak, sabar ya. Saya ngelek ini, bentar. Bentar, ini ngelek ini. Sabar guys, saya ngelek nih. Enggak. Masih ngelek nggak saya? Masih ngelek guys? Masih ngelek nggak? Masih ngelek? Suara saya kedengeran nggak Pak Johan? Pak Johan dengar suara saya? Bu, dengar. Oke. Jadi kalau orang Islam itu bisa Pak. Di dalam Islam itu kenapa bisa? Ya karena diizinkan oleh Allah. Sebagaimana Tuhannya Bani Israel mengizinkan Abraham berpoligami, mengizinkan Daud berpoligami, mengizinkan Yakub berpoligami, dan bahkan Yesus tidak pernah melarang poligami. Maka segala sesuatu yang tidak ada larangannya maka hukumnya boleh Pak. Gitu ya? Paham ya? Oh iya. Boleh ya. Iya. Boleh Bu ya. Boleh Pak. Tapi bukan Bapak ya, karena Bapak Kristen ya. Jadi gini, Karena kalau orang Bu. Kristen itu selain orang, bentar Pak, orang Kristen itu tidak mungkin mampu poligami. Kenapa? Karena tidak diperintahkan untuk bersikap adil. Kalau seandainya istrinya udah bonyok, dipukuli, tidak dinafkahi, tidak boleh minta cerai, itu nggak adil. Maka nggak mungkin kalian bisa poligami. Dan nggak ada juga perempuan-perempuan yang mau dipoligami sama orang Kristen gitu. Silakan Pak. Ada lagi iya, Pak? Bu, ya. Iya. Ya, bisa ya Bu ya. Oh iya, orang Islam bisa Pak. Ada lagi Pak pertanyaannya? Oh bisa Bu. Orang Islam bisa Pak. Ya Allah, Bapak telinganya berkali-kali Iya. tuh saya jawab. Orang Islam bisa Pak, boleh Pak orang Contohnya, Islam. Bu. Ada lagi pertanyaannya Pak? Orang Islam yang dibolehkan poligami Bapak ini yang sedih ya. Ya sedih lah. Di dunia mereka ini teman-teman menderita, disuruh pikul salib. Di surga nggak dapat apa-apa. Wajar Bapak ini sedih. Kalau kita umat Islam enak ya. Di dunia boleh poligami, di surga dapat poligami juga teman-teman. Enak banget jadi orang Islam ini ya teman-teman ya. Kalau jadi orang Kristen menderita teman-teman. Disuruh pikul salib, disuruh jual semua harta, disuruh tidak boleh melawan kalau orang jahat kepada kita. Di surga nggak dapat apa-apa. Waduh, anak-anak Tuhan itu nggak enak banget ya jadi anak-anak Tuhan ya, menderita ya. Tempat surga kalian aja tempat penderitaan bagi kami. Kalau kami umat Islam enak Pak. Di dunia boleh poligami kalau mampu, di surga nanti dapat pula poligami Pak. Bahagia Pak jadi orang Islam ini Pak. Kalau jadi anak-anak Tuhan tuh nggak enak banget ya.
Jadi orang Kristen itu enggak enak banget. Aduh, ngelek lagi nih. Udah pernah Ngelek lagi surga, saya Bu? ini. Apa, Pak? Udah pernah ke surga? Belum pernah, Pak, tapi saya Udah pernah ke diberitahukan surga? bentuk surga. Udah pernah ke surga? Kalau Setiap orang yang tahu tentang surga dari orang beragama bukan karena dia pernah ke surga, kok bisa Pak, tahu tapi enak diberitahukan. Kan dikasih tahu, Pak. Kan dikasih tahu. oh, Bapak kan juga belum pernah ketemu Yesus, tapi Bapak tahu Yesus kan? Bukan karena Iya, Bapak tadi- bertemu Yesus, karena tadi- Bapak tahu Yesus, tapi karena Bapak diceritakan tentang Yesus oleh penulis kitab Bapak. Gimana sih, Pak? Cara berpikirnya gimana coba ini? kukira tadi udah. Kukira Pak, udah saya pernah tanya ibu deh. ke surga. Saya tanya sama Bapak, Nah, ikut Pak, kian aku, Bu. berhubungan seksual dengan istri Bapak itu enak nggak? Kalau nggak enak, Di aku surga ulang, itu Pak. sama lah pertanyaan ibu itu. Nah, kan Bapak bilang, kok Ibu tahu di surga enak? Ya, kan sama. Kalau ada istri yang bisa digauli di surga, pasti laki-laki merasakan keenakan. Buktinya Bapak ngulang-ngulang, Pak, minta-minta terus sama istrinya, itu buktinya enak berhubungan badan itu. Kan Bapak tanya, Ibu tahu dari mana kalau surga itu enak? Pertama, saya diberitahukan. Yang kedua, secara logika, yang namanya berhubungan seksual itu ya enak. Buktinya Bapak ngulang-ngulang sama istri Bapak berhubungan seksual. Artinya enak lah, Pak. Jadi kalau kami umat Islam ini, kami ini bukan orang yang munafik gitu loh. Kami bukan orang munafik. Ngaku-ngaku bahwa hubungan seksual adalah kenajisan, padahal diulang-ulang perbuatan itu. Di dalam surganya umat Islam ada kenikmatan. Di dunia boleh mendapatkan kenikmatan, di surga juga ada kenikmatan. Kenikmatan di dunia adalah bercengkerama dan mencintai istri-istri dan bersama dengan istri-istri. Di surga juga dengan istri-istrinya. Lah, kalau di Kristen di dunia menderita, pikul salib, ya kan? Di surganya nggak dapat apa-apa. Makanya saya bilang, kebahagiaan menurut Kristen adalah penderitaan menurut kami. Makanya saya kalau dibayar 5 miliar masuk surga Kristen, saya nggak mau, rugi saya. Di dunia udahlah menderita, pikul salib, masuk surganya nggak dapat apa-apa. Sedih, Pak. Kalau kami kan umat Islam enak. Di dunia kami boleh bahagia dengan suami-suami kami, dengan suami-suami, dengan suami dan dengan istri-istri kami. Sementara di surga kami boleh juga bersama suami kami kembali. Kalau Bapak kan enggak. Di dunia enggak boleh cerai yang perempuan. Udah bonyok sama laki-laki enggak boleh bercerai. Giliran di surga diceraikan Tuhan. Sedih, Pak, jadi Kristen. Di dunia saling mencintai, konon katanya saling gini mencintai ya, tapi di belakang layar kita nggak tahu ya. Pas di surga diceraikan sama Gini, Tuhan. Gimana itu? Nggak ada lagi kawin-mawin. Sedih, Pak, Gini, jadi gini. Kristen. Saya bertanya sama Iya. ibu, Pak. Saya bertanya dulu sama ibu. Apa? Saya bertanya sama ibu. Boleh. Dari tadi kan Bapak bertanya aja sama Ibu. saya, nggak apa-apa. Ibu pacaran sama seorang laki-laki. Udah tulus. Iya, saya sedang tapi berhubungan. ada Saya punya komunikasi sama laki-laki terus. Kami nggak kenal tapi ada pacaran, lagi Pak, perempuan taruh, lagi. Pak. Lah, Tapi ada ini Pak, perempuan saya lagi lagi. nyari nih, Pak. Saya lagi nyari satu perempuan yang bisa menemani saya untuk menikah dengan calon suami saya nih, Pak. Karena calon suami saya perkasa, Pak. Ganteng, perkasa, kaya lagi, Pak. Jadi saya nggak sanggup sendiri melayani dia nih, Pak. Makanya saya lagi cari Dengar ibu wanita lah, Bu. soleha. Dengar ibu lah, Bu. Saya Dengar tuh ibu orangnya lah, Bu. satset-satset. Iya, silakan. Aduh. Dengar ibu lah dulu. Iya. Ada seorang perempuan pacaran seorang sama saya aja, Pak, laki-laki. saya misalkannya terus punya calon suami gitu. Tapi ada Terus dia perempuan lagi tahu dia. Ada Iya. perempuan lagi tahu dia pacarnya. Kenapa dia sampai mau sakit hati di diri, Siapa itu? sampai sakit Bodoh hati, kali. cinta, Kok bodoh kali putus sakit cinta hati nggak? bunuh diri kayak Tuhannya Putus orang Kristen cinta aja bunuh nggak? diri. Siapa itu, Pak? Siapa itu Iya. perempuan bodoh itu, Pak? Ngapain bunuh diri gara laki-laki, Pak? Kami bukan orang, kami tuh beda sama orang Kristen, Pak. Kalau orang Kristen itu kayak mau bunuh diri gitu ya. Kalau kami nggak boleh bunuh diri karena perempuan dan laki-laki, Pak. Bunuh diri itu berdosa, Pak. Oh, iya. Siapa itu, Pak? Kristen mungkin itu, Pak. Kristen itu kayaknya yang bunuh diri itu. Karena Tuhannya bunuh diri. Walaupun Kristen itu Bu nggak masalah, Pak. Bu nggak masalah. Ada seorang perempuan, dia mencintai seorang seorang perempuan. laki-laki. Tapi Iya, ada terus? lagi perempuan dia mau stres dia sampai ini kemana-mana. Nggak seorang Siapa itu? Muslim. Perempuan. Bapak menceritakan siapa ini? Dia contohnya perempuan itu kan Pak, kalau diduakan. Bapak menceritakan cerita yang nggak ada. Bapak berdongeng depan saya, lucu nih, Pak. Kalau memberi contoh itu contohlah. Bapak kalau memberi contoh itu dalam Alkitab. Contohnya gini. Yakub punya istri bernama Rahel. Lalu kemudian menikahi budaknya Rahel.
menikahi adiknya Rahel bernama Lea. Kemudian Yakub menikahi lagi, kemudian Zilfa dan Bilha. Kemudian dari 4 istri itulah keluar 12 suku Bani Israel yang dipilih oleh Tuhan. Akibat poligami muncullah keturunan Bani Israel. Karena ada keturunan Bani Israel, muncullah Tuhan Bapa. Jadi poligami itu menjadi asbab Bapak punya Tuhan. Berterima kasih kepada Yakub yang poligami. Kalau nggak, Bapak nggak punya Tuhan. Itu contoh yang nyata, ada di Bible. Bapak contohnya ngada-ngada. Jangan ngada-ngada dong. Gimana lagi? Bukan nggak ada, Bu. Ini. Ya, Ada seorang Bapak saya menceritakan dulu sesuatu yang nggak saya pacaran tahu lah. ceritanya. Kalau yang cerita tuh realitas, Pak. Kayak saya tuh, Yakub, istrinya 4. Gara-gara aku punya istri 4 tuh ya, nenek Bapak Tuhannya punya nenek moyang. Gara-gara Yakub punya istri 4 tuh ya, itu Tuhan Bapak punya nenek moyang. Gara-gara Daud ngambil bini orang tuh ya, Bapak punya Tuhan. Kalau Daud nggak ngambil Batseba, mana mungkin ada Solomon. Kalau nggak ada Solomon, mana mungkin ada Yesus. Kan Solomon katanya adalah nenek moyang Yesus. Berterima kasihlah Bapak kepada perpoligamian ini. Gara-gara poligami Bapak punya Tuhan. Kalau nggak ada poligami, memang mana ada Bapak punya Tuhan. Orang keturunan nenek moyang Tuhan Bapak dari hasil poligami kok. Abraham itu poligami, Daud itu poligami, Yakub itu poligami. Pak, Bapak berterima kasih kepada Abraham poligami yang pernah ada. Gara-gara poligami itu Bapak punya Tuhan. Nenek moyang Kalau apa? ibu bilang Tuhan Yesus nggak poligami, jangan ibu bilang tadi Tuhan Yesus poligami. Pak, Yesus itu poligami menurut Yesus itu anak. Pak, Yesus itu Tapi itu tunggal Pak dulu. nih, saya tunjukin ya. Yesus itu ada tunggal. Tante Mika rupanya di bawah. Wah. Bentar Pak, ada Tante Mika Pak. Allah. Bentar. Saya nggak lihat ada Tante Mika di bawah. Wah, Roh Kudus. Pak, Bapak tuh lucu. Bapak mempoligami Tuhan boleh, poligami istri nggak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini kadang kejam. Tuhan boleh dipoligami. Kalau perempuan nggak boleh dipoligami. Kejam Bapak ini ya. Kalau Tuhannya berbagi ya Pak ya. Kalau istri nggak boleh berbagi, tapi kalau Tuhannya berbagi kasihnya dan cintanya ya. Bapak itu harus berterima kasih kepada perpoligamian. Karena apa? Gara-gara Daud poligami, Yakub poligami, nenek moyang Tuhan Bapak poligami. Lalu Bapak bilang gini, Tuhan saya nggak poligami. Dari mana Bapak tahu Tuhan Bapak nggak poligami? Orang Bapak tahu kehidupan Tuhan Bapak cuma 3 tahun kok. Dari mana Bapak tahu kalau dia nggak poligami? Menurut kepercayaan saya, Bu. Ya kepercayaan Bapak itu tahu dari mana? Kepercayaan saya lah, Bu. Iya dari mana? Dengan utusan. Dari mana Bapak tahu? Emang Bapak tahu kehidupan Yesus dari umur dia 0 sampai 33 tahun? Ih, Roh Kudus, Roh ditinggal, Kudus. Pak jangan bicara Roh Kudus lah Pak. Pak jangan bicara Roh Kudus Pak. Kita lagi bukan bicara Roh Kudus. Saya tanya, Bapak tahu dari mana kalau dia nggak pernah poligami? Memang Bapak tahu kehidupan dia dari umur 1 tahun sampai 33 tahun? Tahu. Loh, Bapak tahu? Coba Bapak jelaskan kepada saya. Dia tinggal di mana waktu umurnya 25 tahun? Ayo. 5 kali hidup kembali saya ke dunia ini, Bu. Aduh, Bapak ngomong apa sih? Pak, waktu Yesus umur 25 tahun dia tinggal di mana? Di hatiku. Macam. Mika masuklah Mika ya. Bapak sama Tante Mika aja ya, Di sama hatiku asisten lah, saya Bu. aja ya. Iyalah. Karena nanti Bapak. percaya saya Apanya? dia. Aku nyerah karena udah di hatiku katanya. Bapak standby dulu ya. Bapak gelang ungu ya, sama kayak user Bapak gelang ungu ya. Bapak diam dulu, kita serahkan ke yang lain dulu. Standby ya teman-teman Kristen ya. Mudah-mudahan kalian bisa sembuh. Halo Darji, agamanya apa? Islam, Bu. Saat ini agak agamanya apa Pak? Islam. Oh, yang Islam dibawa dulu aja ya Pak ya. Kita prioritaskan Iya, yang iya, iya. Kristen dulu untuk Ya, Bu. berobat, Assalamualaikum. berobat jalan dulu ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Islam dibawa dulu aja ya. Teman-teman kita Kristen ini mana tahu bisa disembuhkan ya. Kalau udah main hati itu saya udah nggak bisa ya Pak ya. Kita naikkan dulu satu-satu. Yang Kristen silakan naik ya, bertanya dan diskusi. Halo anak 5, agamanya apa? Oh, kok Pak Jero? Halo. Oke, dibawa dulu ya. Setelah pencet nih. Pak Yusuf dan Pak Johan silakan dinikmati makanan yang tidak ada ini ya. Silakan dinikmati makanan yang tidak ada ya Pak ya.
Buat teman-teman Oten yang itu ya, jangan di privat biar saya jambak. Me and you minta permintaan biar bisa dinaikkan ya. Buat teman Kristen, akun privat tidak bisa dijambak. Kalau mau naik ketik 1 atau minta permintaan dulu. Apudin, selamat malam. Apudin, selamat malam. Saya hitung sampai 10, kalau tidak ada jawaban saya turunkan ya. Apudin, 1, 10. Mika, kamu ambil alih dulu ya. Saya mau in dulu. Udah, aku naikkan tamu aja. Aku lagi malas. Uni aja dulu. Lagi ini. Aku naikkan satu persatu. Buat teman-teman Kristen yang mau minta naik ketik 1 ya, biar kita naikkan. Silakan bertanya. Kalau mau diskusi dengan buka kamera, tunjukkan data, jelaskan sebagai apa, legalitasnya. Kalau mau bertanya tentang keislaman, tanya aja. Mi, kamu privat, akunmu nggak bisa dijambak. Kamu tidak ada permintaan. Minta ada logo 2 orang yang di bawah itu. Kamu pencet itu baru minta naik. Di sini nggak ada namamu. Ya. Di sini kalau mau diskusi minta permintaan ya. Saya Teman-teman, sorry ya, ini sering hilang-hilang ya Mika ya. Signal aku sering hilang ya. kadang hilang, kadang tapi sebentar aja. Kelana, selamat malam. Hilang-hilang ini. Kelana. Buat teman Islam, kalau ada permintaan terpencet dibatalin ya teman-teman ya. Kita naikkan khusus Oten dulu. Jadi tujuan kita mencerdaskan Oli ya. Oli itu adalah singkatan Oten Longor Indonesia. Jadi itu yang mau kita cerdaskan ya teman-teman ya. Teman-teman, maafkan signalnya ya teman-teman ya. Maafkan signalnya ya teman-teman. Maafkan signalnya teman-teman ya. Oke, Kelana, agamanya apa Kelana? Mana pasiennya 2 tadi? Nah, dia nengok aku langsung kabur dia. Kamu jahat sekali Mika. Biarkan mereka belajar Mika. Kamu jangan kick begitu aja. Nggak boleh. Nggak ada aku kick. Dia sekali tengok nama aku langsung kabur. Karena aku tadi bernarasi ini Uni. Kata Edis kan Tritunggal dibuang ke tong sampah. Ya kan? Di dalam Tritunggal itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti 3-tiganya dibuang ke tong sampah Uni. Aduh ya Allah. Gitu Tante Mika ini. Nggak boleh. Tapi ada yang menarik tadi. Itu. Tadi ada yang menarik. Siapa sih? Yunus kalau nggak salah ya tadi. Yunus ya kalau nggak salah tadi. Oten Yunus. Panjang sekali menjelaskan tapi nggak nyambung gitu loh. Kayak Erben. Erben itu menjelaskan Tritunggal butuh kodek, 1 kodek. Jadi gimana ya? Bapak itu satu Pada daging itu. lanjut dulu ya sama Tante Mika. Aku ngambil minum dulu ya. Aku mau minum vitamin. Ya, siap. Minum dulu. Tapi ada yang menarik ini Tante Mika. Jadi dia mengatakan gini, satu daging, aku dan Bapak adalah satu. Kalau misalnya kita mencoba menganalisis kalimat tersebut, ada beberapa penafsiran sebetulnya, ya kan? Kalau menurut saya lebih tepatnya, aku dan Bapak adalah satu itu adalah satu visi, satu tujuan, gitu kan? Betul. Jadi seperti itu sebetulnya logikanya. Kalau orang cerdas, ya kan? Dan itu harus menanggalkan doktrin dulu, doktrin gereja atau dogma gereja itu harus dibuang di tong sampah. Sama dengan pernyataan Edis. Jadi Tritunggal itu harus dibuang ke tong sampah. Nah kalau saya, doktrin dan dogma itu harus dibuang ke tong sampah. Karena apa? Doktrin dan dogma itu sebagai batu sandungan atau pagar. Betul. Agar jangan sampai para Oten itu loncat pagar. Takut nanti dombanya diambil oleh gembala lain. Ini poin pertama, ya kan? Tetapi analisis itu nggak muncul di level Oten. Critical thinking itu nggak muncul. Daya nalarnya nggak muncul. Yang penting mereka imani aja.
Karena apa, Bang Tante Mega? Karena Oten itu menggunakan trisola, sola gracia, sola scriptura, dan sola fide. Ya. Itu 3 poin itu tadi. Dan tidak semua Oten itu paham seperti itu. Dan pendeta pun sangat lemah sekali literasinya. Jadi itu apa, Tante Mega? Kelemahan-kelemahan ini tadi hanya dipentingkan adalah doktrin atau dogma. Yang penting imani aja, karena memang itu ajaran dari Paulus. Lanjut nih, Tante Mega. Ya, betul dengan kata Bang Lor Oreo tadi ya. Di Yohanes 6 nomor 38, apa kata Yesus? Sebab aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus. Apa ini kehendak Bapa ini? Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Jadi untuk menyampaikan firman, Yohanes 14:24, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi satu Bapa dan Yesus ini satu adalah satu tujuan, yaitu apa? Menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, melakukan kebaikan, bertakwa, dan tunduk kepada Tuhan. Nah ini, tetapi Oten-Oten Indonesia ini ya, kalau aku singkat nama mereka itu Oli ya, Bang Lor ya, Oli. Apa itu Oli? Oten Longor Indonesia. Karena memang susah untuk mencerdaskan mereka. Mereka lebih berpegang teguh kepada orang yang menyesatkan dan didanai di Amerika sana. Kita bisa melihat kiamat menyerang Edis TV, mata pisau menyerang Edis TV. Seluruh apologet Kristen itu sekarang menyerang Edis TV. Tetapi para Robert Lele ya lupa. Sementara herder-herdernya Edis malah menyerang mereka. Di sini kita bisa menilai bahwa Oten-Oten Indonesia ini berpihak kepada yang salah, tidak berpihak kepada yang berilmu atau yang sekolah. Nah ini yang kita berusaha cerdaskan untuk di Kumal-Kumal apologet Islam. Semoga mereka kembali ke fitrahnya. Kalau memang tidak, ya kita binasakan saja. Nggak gitu Tidak bisa juga. dibina, ya dibinasakan. Enggak, tidak. Ini gini ya. Dalam Islam itu Rasulullah SAW itu memerintahkan kita bersikap adil dan memberi pengetahuan tuh lihat-lihat orangnya. Kita bisa menilai secara psikologis mana orang yang mampu menelaah omongan kita. Memang sebenarnya tanpa sadar itu kita sedang membiarkan mereka mengolok-olok dirinya, ya. Tetapi ingat, terkadang dari hal itu kita bisa belajar bahwa kalau seandainya ajaran itu datang dari manusia yang tidak jelas sumbernya, yang bukan dari Tuhan, maka akan nampak sekali penjelasannya itu bias dan tidak jelas. Terima kasih. Itu bukti kalau ajaran itu tidak datang dari Tuhan. Karena yang namanya Tuhan itu tidak mungkin membuat kita bingung. Tuhan ketika memberikan sesuatu pasti membuat kita mudah untuk memahami, karena Tuhan ingin kita selamat dan mengerti. Kalau ada Tuhan yang sengaja membingungkan umatnya, maka ini bukan Tuhan, atau memang Tuhannya memang sengaja bikin kita sesat gitu loh. Nah, makanya Quran itu narasinya adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk Iya, diam dulu. Jangan gitu. Me and you Islam apa Kristen? Diam dulu. Saya kan lagi ngomong. Kamu kan Saya dengar tamu. dulu, saya dengar dulu. Ya kalau kamu dipanggil nanti kan ada kesempatan kamu bicara kan. Nggak apa-apa, nanti kan kamu dapat bicara, tapi bersabar dulu. Saya lagi menyampaikan kepada saudara-saudara saya Islam supaya kami itu tidak terlalu kaget melihat kelakuan kalian ketika menjelaskan keyakinan kalian. Kalian tahu nggak ada orang Korea yang IQ-nya paling tinggi? Ya, ini saya katakan ya. Jadi masuk surga itu bukan karena kau cerdas teman-teman, tapi karena kau jujur. Ya, ini ada berita orang Korea yang IQ-nya paling tinggi di dunia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Itulah kenapa saya katakan doktrin itu akan mematikan akal orang yang IQ-nya tinggi sekalipun. Itu bahayanya doktrin. Secerdas apapun orang, kalau dia terikat dengan doktrin, dia jadi goblok. Kenapa? Karena doktrin itu mematikan akal. Aduh. Mengenal doktrin yang kita adalah wa, ha, dan ya.
Makanya di dalam Islam itu Allah itu maha adil. Kalau Allah hanya mengizinkan orang-orang cerdas masuk surga, kasihan orang-orang yang tidak cerdas. Karena kecerdasan itu adalah daya dan kemampuan berpikir seseorang menyelesaikan permasalahan dengan pikirannya. Artinya kan tidak semua orang mampu seperti itu. Ada orang yang lelet cara berpikirnya, masuk neraka dia. Makanya kata Rasulullah, masuk surga dan neraka itu bukan karena kau mampu dan tidak mampu, karena setiap orang mampu masuk surga, tapi karena kau mau atau tidak mau, karena tidak semua orang mau. Karena itu pilihan. Nah, tapi kalau di Kristen, masuk surga itu karena apa? Bukan karena kau mau dan tidak mau, tapi karena kau itu dipilih sama Tuhanmu. Karena memang Tuhanmu pengen pilih kau. Makanya Tuhannya pilih-pilih enggak. Tuhan Kristen ini milih-milih orang untuk dimasukkan ke surga itu nggak ada standarnya. Pezina dipilih, pembunuh dipilih, penyiksa murid Yesus dipilih. Contoh, Daud dipilih, pezina dia menurut perspektif Kristen. Paulus dipilih, penjahat dia, napi lagi dipilih. Kalau di Islam, ketika Allah memilih hamba-hamba untuk diselamatkan, standarisasinya jelas. Apa standarnya? Beriman dan beramal soleh. Dipilih dia. Nah, terus gimana orang mualaf kok dipilih? Karena dia beramal soleh, karena dia berbuat baik, karena dia bukan orang, karena dia mau dipilih, dia yang menginginkan, dia yang meminta. Karena kalian dapat apa yang kalian cari, kalian dapat apa yang kalian minta. Kalau di Kristen enggak, kau tinggal duduk-duduk aja sambil ngefly. Kalau memang Tuhan pengen milih kau di jamaah, kau langsung berubah, bertobat. Begitu sistemnya. Makanya Paulus ketika ingin menyiksa murid Yesus, datanglah Tuhan, bilang, langsung berubah menjadi orang baik. Tuhannya yang mengubah dia menjadi baik, bukan orangnya yang ingin berubah. Begitu, beda. Kalau Tuhan kita itu adil. Kau mau, silakan. Kau nggak mau, kau mundur, silakan kau masuk neraka. Nah gitu ya, itu perbedaan kita dengan Kristen. Itu kenapa kalau kalian lihat banyak orang Kristen ini yang na'udzubillahimindzalik ya, cara berpikir dan kognitifnya bermasalah tapi merasa masuk surga gitu ya, seperti itu. Karena mereka yakin Tuhannya yang milih mereka, nggak ada kriteria sama sekali, ya dipilih aja gitu. Yang penting kan mereka merasa layak dipilih gitu. Silakan. Oke. Silakan Erik, mau bertanya silakan. Oke. Kok tumben, Gini Erik? ya. Oke, gini ya. Kalau di Ya. Islam itu, kalau kau berbuat dosa itu atas gimana itu? Atas kehendak Tuhan? Bukan. Masya Allah, Bang Cruiser, terima kasih Masya Allah. keberkatannya. Kalau kau Terima berbuat kasih, Bang dosa, karena Cruiser. kau yang memilih. Kau yang memilih berbuat dosa, lain bukan ya. Allah. Diperbarui Sama siapa? sekarang ya. Diperbarui Emangnya kalau ya. berbuat dosa gara-gara siapa? Makasih Bang Cruiser. Kau lawan Makasih, ayat Bang itu Cruiser. ya. Kau melawan ayat. Ayat mana? Ayat yang mana? Jika kamu ya mau selingkuh, mau berbuat jahat, mau baik, Ayat apa itu? kalau Tuhan berkehendak tetap masuk surga. Ya, itu kan Apa ini? lo apa itu? Lo ayatmu gitu Ngomong apa kok. sih, Erik? Ayat apa? Kalau kamu berbuat dosa, mau berzina, mau selingkuh, kalau Tuhanmu berkehendak ya tetap masuk surga. Ya iyalah, kalau dikehendaki bertobat aja. Iya. Oh, Bukan bertobat lagi, sudah iya. pengadilan nih. Sudah Mana dalam pengadilan ayatnya? nih. Ya. Ya mana Sudah ayatnya? dalam pengadilan itu. Lagi Yang mana pula, ayatnya? ya, lagi pula gini Ripa ya. Semua Apa ini? Belum selesai ada lagi pula. Kok kayak gitu? Nampak kali kau Profesor nipunya. Islam Kalau kau yakin bahwa kau benar, ayat yang kau bawa itu benar, ngapain kau pakai lagi pula? Selesaikan dulu ayatnya. Ayatnya Islam mana? mengatakan Allah itu tidak pernah Tante Mika ada minta ayat dulu. selain diada-adakan. Artinya Aduh, oten. Botol. Nggak berubah juga. Gobloknya gini loh tante. Saya bingung ya, apa ya? Oten ini dia nggak paham secara literasinya lemah, hanya model asal bunyi. Contoh begini tadi, kenapa Allah misalnya walaupun dia melakukan berbuat jahat, tetapi Allah memaafkan. Ya itulah keadilan Allah. Ini nggak bisa sama dengan keadilan manusia, itu beda, Oten. Nah, karena apa? Karena value atau norma yang dibentuk manusia itu berbeda dengan yang diinginkan. Apa yang diinginkan? Tujuan manusia hidup itu apa? Ridho Allah. Selesai umat Islam itu. Cukup ridho Allah. Walaupun kita berbuat dosa, tetap kalau ridho Allah lebih berkuasa, itu lebih
mumpuni gitu dibandingkan Anda menyembah seorang manusia yang dipaksa untuk menjadi Tuhan gitu kan. Ini coba logikanya bagaimana? Rasionalitas bagaimana? Kalau Anda menggunakan doktrin atau dogma dengan konsep natur ilahi, itu adalah filsafat. Filsafat yang dibangun oleh para bapak gereja. Nah, ini harus belajar lagi otaknya, harus diperkuat literasinya. Lanjut, Tante Mika dan Rifa. Tante Mika, kau mau nggak tas ini? Mau. KTL, selamat Nandar, malam. Lu dulu, nggak, Nandar lu udah punya tas ini belum, Nandar? Nandar, lu udah punya tas ini belum? Tidur itu, turunin tuh orang tidur itu. Nandar, Nandar, Apa? sudah punya tas ini belum? Gue udah pernah kasih belum? Udah. Kenapa? Oh udah, berarti Tante Mika yang belum ya. Kayak kirim alamatmu Tante Mika. Jangan kirimkan. Ya. Uni, aku mau pergi ke Aceh, Uni. Ngapain kok ke Aceh? Ya, mau bergerak sama rombongan Nggak relawan ada dari ongkos. Ada duit kita, Riau. duit kita tuh sisa 7 juta ya, yang untuk dikasih ke Bang Teguh tuh 7 juta. Nanti Bang Teguh mau belanja, ini malam ini ku transfer. Kau mau ikut itu ongkos mana kau? Kau kan miskin. Rombongan relawan dari Pekanbaru. Insya Allah tadi aku udah DM kalau jadi. Ada duit butuh rupanya. kalian. Jangan kau minta duit sama aku, nggak ada duit. Jangan kau minta duit sama aku mau kuliah loh Tante Mika. Aku lagi butuh duit nih, aku aja ngumpulin duit ini. Aku mau kuliah, kau jangan minta duit sama aku. Udah aku kasih kau tas Aku ini. jual Nak. diri. Astagfirullahaladzim. Ya berdua. Ini ada yang nangis nih. Tolong dulu karungkan anakku dulu Tante Mika. Anakku itu. Bang Nandar itu. Nandar, anak lu suruh karungin dulu. Kirain anak kucing mana orang. Anaknya berantem berdua katanya. Gitulah jadi bapak-bapak teman-teman ya. Ributan apa si biji. Siapa ya? Berdua. Enggak, kalau ke Aceh nanti bawa tas ini untuk si Asran sama Bang Teguh. Bang Teguh sama Asran belum ada tas ini. Kalian bertiga nanti aku kasih tas ini ya. Karena kalian relawan yang luar biasa. Tadi ada 2 lagi tuh. Kamu 1, si Asran 1, Bang Teguh 1 ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, ada teman-teman uang sisa donasi kita. Ternyata boleh minta donasi loh. Saya berhentikan minta donasi karena ternyata harus izin. Kemarin ada desas-desus tentang izin, itu ternyata nggak izin, nggak apa-apa katanya. Jadi teman-teman, karena kita laporan keuangan kita tuh jelas ya teman-teman ya. Maksudnya kita tuh langsung membuka ini ya. Maksudnya kita itu hitung-hitungannya tuh cepet dan kita tuh langsung kita bagikan. Sisa uang kita itu ada 7 juta. Itu tuh terkumpul dari tanggal 8 dari Congor ya. Congor kayaknya lebih dari 7 juta deh. Soalnya ada yang mengasih juga itu. Tapi dihitung sama Bang Andi berdasarkan yang memberikan struk kepada saya itu sekitar 7 juta lebih lah, hampir 8 juta. Dan malam ini kita kirim ke Bang Teguh karena untuk Sumatera Barat kita sudah tutup. Sudah banyak juga yang membantu Sumatera Barat. Kita fokuskan di Aceh lagi sekarang ya. Itu tas untuk uang donasi ya enggak lah. Ini tas dagangan saya yang udah enggak laku kemarin itu ya. Jadi tas, loh, kemana saya? Lu ada suara tapi nggak ada orang. Kok saya hilang? Gimana ini? Nah, sudah ada. Tante Mika yang kecabut nyawanya. Tante Mika yang kecabut. Jadi teman-teman ya, kita maklumi kalau teman-teman kita Kristen itu seperti itu. Gini, biarkan saja dia menjelaskan, tapi kecuali dia itu Tiba-tiba di berbohong. bawah aku. Tiba-tiba di bawah aku. Ya teman-teman, ini tas saya tuh tidak laku lagi ya, karena saya bangkrut ya. Saya nggak laku jualan tas kulit ya. Akhirnya saya memutuskan untuk membagi-bagikan tas saya yang sisanya cuma berapa, kalau nggak salah itu 3 ya teman-teman. Yaudah saya kasih ke Bang Teguh aja sama Tante Mika dan juga si Asran ya, karena mereka ini berjuang di lapangan. Insya Allah ini kita bagikan nanti. Tapi Mika udah aku pakai loh tadi ke ini ya, ke Mabes Polri tadi aku ya. Aku pakai ini loh. Aku pergi ke Mabes Ya, Polri tadi. Kalau ada isinya, sekalian sama isinya nggak apa-apa, aku ikhlas terimanya. Apa isinya? Tisu basah ya.
Itu teman-teman ya. Silakan teman-teman bertanya kembali. Yang Kristen jangan gini lah. Teman-teman Kristen tuh pertama kalau yang bertanya itu ya pastikan pertanyaan itu bermanfaat buat kalian lah. Jangan pertanyaannya itu yang menampar kalian kembali gitu loh. Ya. Biar kita tenang diskusi itu. Ini si Me and You naikin lagi dong. Si Me and You katanya mau naik ini. Kamu agamanya apa Me and You? Naik lagi. Agamanya apa? Agamanya apa Me and You? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ada ibu-ibu baik. ke bapak-bapak ke. Saya Oke, mohon maaf, saya nak menceritakan saja sebab saya ini saya mula-mula hidup dari Kristen, ayah dan ibunya Kristen, so saya merantau di luar negeri. Alhamdulillah Allah bagi hidayah di luar negeri, masya Allah. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Saya tengok orang, saya asal daripada NTT Nusa Tenggara Timur. Nama saya yang dulu adalah Agustinus, tetapi bila saya masuk mengucapkan kalimat syahadat di luar negeri Malaysia, saya minta nama saya daripada Pak Ustadz bagi nama saya Muhammad Ibrahim bin Abdullah. Masya Allah. Masya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, saya sangat gembira sekali. Dan saya masih di agama Kristen, saya sembayang di gereja, saya tidak menangis, tetapi saya mengucapkan kedua kalimat syahadat di masjid, saya menangis selama 15 menit. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Tahun kapan masuk Islamnya saudara? Tahun 2012. 2012, Masya Allah. Dan sekarang masih tinggal di Malaysia? Iya, sekarang saya masih tinggal di Malaysia, so saya bekerja untuk melayani keluarga-keluarga saya di kampung halaman. Bila kita sudah di jalan yang benar, kita tidak boleh memisahkan silaturahmi dengan keluarga kita yang beragama lain. Kita harus menunjukkan jalan yang betul, sebab kita pilih sudah di jalan yang terang. Sebab saya tahu bahwa yang Malaysia di mana? Saya di Malaysia, di Kuala Lumpur, Semenanjung, Kuala Lumpur, Malaysia. Nanti kita jumpa nanti insya Allah. Oke, insya Saya Allah. dalam waktu dekat saya ke KL. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rahman. Saya insya Allah dalam waktu dekat ke KL. Nanti kita janjian kalau kita jumpa nanti di KL nanti insya Allah ya. Insya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya 2 orang sama kawan saya, terus kami masuk Islam di Malaysia, terus kami mau dihantam oleh kawan-kawan kami Kristian daripada NTT, terus itu kami buat report di Malaysia, polis, kami buat report polis, terus polis masuk tangkap mereka, bawa balik ke Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sedihnya. Jadi kalau bila kita tukar agama bukan senang, sebab hidayah ini adalah milik Allah. Betul. Ya, dan Orang tua bagaimana? Agama orang tua sekarang bagaimana? Agamanya masih Kristen? Agama masih Kristen, tapi sudah meninggal dalam keadaan kafir. Jadi saya tidak boleh mendoakan mereka, saya tidak boleh mendoakan orang tua saya bila mereka mati, sebab Nabi Serahkan kita kepada tidak Allah, boleh. hak Allah. Iya, Nabi kita tidak boleh mendoakan orang musyrik. Jadi kita mendoakan saudara kita atau keluarga mereka kita yang beragama lain, kita hanya mendoakan supaya Allah memberi hidayah untuk mereka. Itu saja. Betul sekali, Masya Allah. Allahu Akbar. Usia berapa Jadi ini? Saya masuk Islam saya usia 35 tahun. Sekarang saya sudah 47 tahun. Masya Allah. Oh, Pak Cik. Berarti saya panggil abang lah nih ya. Iya. Tapi sudah fasih sekali ya bahasa Malaysianya ya. Iya, saya sudah 19 tahun bekerja di luar negeri. Saya sudah buat Masya rumah di NTT. Saya sudah beli motor, beli lembu, melayani keluarga semua. Bila mereka meminta uang, saya berikan. Sebab kita hanya menunjukkan kebaikan. Sebab Islam ini mudah dan indah.
Itulah yang saya biasa Subhanallah. tengok kakak punya itu, tengok kakak punya live. Saya sangat senang sekali. Itulah orang NTT yang tadi si Yunus itu. Dia jawab kakak macam ini, macam ini. Saya cakap, ya Allahu Akbar, berilah hidayah kepada orang ini ya Allah. Itulah saya Amin, amin, amin. minta naik. Iya, Sebab iya. di NTT itu semua orang Kristen. Jadi waktu saya Ya balik memang ke Indonesia, memang mayoritas Ya. Katolik memang. ya mayoritas itu agama Kristen. Jadi waktu saya balik ke Indonesia, saya sholat sendiri dekat rumah. Bila kalau saya mau sholat, saya pergi ke sholat dengan itu kawan-kawan daripada Surabaya, Jakarta yang bertugas, yang ada tentara, ada polisi yang bertugas di NTT. Saya sholat dengan mereka di kompleks. Masya Allah. Jadi Insya Allah. sudah sering pulang ke NTT? Saya pulang 2 kali, pulang waktu saya punya bapak meninggal tahun 2014, terus saya punya ibu meninggal waktu tahun 2020. Saya tak sempat balik sebab itu ada COVID-19. Itu ada corona Dan itu. Saya sudah tak boleh berkeluarga di Malaysia atau saya sudah berkeluarga, and then anak saya 3, 1 bekerja di Jakarta. Anak saya yang nomor 1 ikut saya masuk Islam, alhamdulillah masuk Islam, dan anak yang kedua kerja di Kalimantan belum masuk Islam, dan yang ketiga di kampung sudah masuk Islam. Nah, saya mendoakan, saya yang di doakan Kalimantan saja. ini belum masuk Islam. Berarti waktu masuk Islam ini sudah punya anak. Ya, saya sudah saya sudah punya anak. Saya sudah punya anak di Indonesia, dan saya cerai dengan istri saya sebab istri saya tak nak ikut masuk Islam. Itu orang tua saya cakap, oke, pisahkan saja. Nah, saya pisahkan, terus saya hanya bergabung dengan anak-anak saja. Saya tidak memilih rumah saya tidak memilih apa-apa. Saya 40 memilih teman-teman. anak- Usia Saya memilih 35 anak tahun saya. sudah punya 3 anak. Ya, saya memilih anak saya bertiga, dan bila saya kerja dan saya melayani mereka seperti biasa. Masya Allah, ya Allah. Terima kasih ya Bang Tuhanku. Krisya. Masya Allah, Masya Allah. Allah ya Tuhan. Ya, jadi Aki, kakak sabar Islam dulu. itu agama pilihan. Iya, kakak saya masuk Islam di sini. Saya belajar Iqra daripada Iqra 1 sampai Iqra 6. Seterusnya saya belajar itu baca Al-Quran. Saya mengaji dekat masjid. Bila saya pergi sholat maghrib, isya, saya mengaji. Bila kita mengaji, kalau kita tidak tahu huruf atau kita macam kita jatuh bangun, itu Allah memberikan pahala 2 kali lipat. Itu yang saya tahu. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Perdalam Islam istiqomah, insya Allah mudah-mudahan Ya, kita berjumpa di ya, jannah Allah betul. ya. Iya, betul. Doakan Dalam saya kampung- ya, insya Allah saya Ya, nanti insya Allah, mau mudah-mudahan semoga dalam waktu dipermudahkan dekat segala urusan, IPL. segala rezeki. Insya Allah, mudah-mudahan semoga Kalau Allah dipermudahkan. izinkan kita berjumpa. Kalau Amin, ya Rabbil tidak, Alamin. insya Allah di jannah Amin, nanti kita amin. bertetangga. Insya Allah. Kalau nanti Insya Allah. tak nampak wajah saya di surga, jemput saya ke neraka. Insya Allah. Sebab saya tahu kakak, sebab kalau kita sebagai orang Kristen dan kita keluar masuk berpindah agama ke agama Islam, itulah orang yang pintar. Sebab dulu saya baca deka itu kitab Imamat pasal 11 ayat 7 mengatakan jangan makanan-makanan yang diharamkan, yaitu adalah babi. Dan saya ada baca lagi di kitab apa itu Yesus itu umur 8 tahun Yesus itu disunatkan. Tapi kenapa orang Kristen tak disunatkan? Itu akhirnya saya bergaul dengan orang Islam, bergaul dengan orang Islam, akhirnya Allah bagi hidayah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Sudah pernah umroh atau sudah pernah ke Baitullah Makkah? Saya belum pergi ke Mekah. Itu hari saya ada kawan saya nak bawa saya ke umrah, tapi gagal, tak boleh sebab saya harus pulang ke Indonesia. Kita buat visa daripada Indonesia, so kita visa dekat Malaysia itu visa untuk kerja saja. Iya, betul. Ya, Iya. mudah-mudahan abang
selalu diridhoi oleh Allah perjalanan hidupnya dan Amin. menjadi contoh baik buat para teman-teman mualaf semua. Dan Amin ya rabbal alamin. juga semua teman-teman muslim ya, kami para muslim yang dari lahir ini belum tentu lebih baik daripada kalian yang para mualaf, begitupun sebaliknya. Amin ya Tetapi Rabbal. inilah bentuk Amin. keadilan Allah ya. Jadi Amin bentuk ya keadilan Allah itu terkadang ada orang bilang begini, enak kalian yang lahir dari muslim, kalian tidak pernah menjadi kafir, sementara kami kan kalau kami sesat kami kan dari orang tua Kristen. Padahal dalam hadis dikatakan bahwa pada dasarnya anak kecil, anak bayi baru lahir itu fitrahnya adalah seorang yang suci dan muslim, dia tidak membawa dosa. Iya. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani dan Yahudi. Tetapi Allah itu memberikan kita fase by fase, itu yang disebut dengan psikologi perkembangan. Di usia kita sebelum kita balik, kita tidak diminta pertanggungjawaban atas amalan karena terangkat pena, itu belum balik. Setelah kita balik, kita dihitung atas amal perbuatan kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, makanya kognitif kita itu di saat usia kita mulai menuju remaja ke dewasa, kita itu sangat kritis. Normalnya begitu. Tapi banyak orang yang tidak normal karena tidak kritis, karena tertutupi dirinya oleh doktrin atau tertutupi dirinya oleh kenikmatan dunia. Jadi dia tidak membutuhkan Tuhan. Orang-orang yang normal pada usia fase remaja ke dewasa, dia melakukan pencarian. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, artinya dia mempertimbangkan dengan kognitifnya segala sesuatu di dunia ini. Nah, kemudian setelah usia dia menuju remaja ke dewasa, pada saat itu juga lah dia mempertimbangkan dengan akal, dengan rasionalnya segala sesuatu yang dia yakini. Jadi sebenarnya Allah itu adil. Walaupun kalian dilahirkan dari rahim seorang Kristen ataupun Yahudi, tetap Allah bersikap adil kepada kalian dengan apa? Banyak yang sudah mau banyak. Bayangkan sebanyak apapun dosa kalian selama hidup, ketika kalian meninggalkan bersyahadat, dihapuskan itu semua. Bayangkan berapa tahun kalian makan babi, kalian kafir kepada Allah, usia 30 tahun kalian diizinkan masuk Islam. Artinya Allah itu adil. Yang tidak adil itu adalah ketika ribuan tahun lamanya manusia mati kemudian masuk neraka karena dosa, tiba-tiba di abad pertama Tuhan muncul menyelamatkan orang-orang setelah abad pertama setelahnya. Kan aneh itu. Ya kan nggak adil itu jadinya. Kasihan orang-orang yang sudah mati dalam suku Amalek contohnya itu ya, kasihan mereka karena mereka belum pernah diutus Rasul kepada mereka, sehingga mereka tidak kenal Tuhan yang benar. Ketika mereka tidak menyembah Tuhan yang benar, mereka dibabat sama Tuhan sampai habis. Kasihan kan. Kalau Allah Azza wa Jal, kalau seandainya sebuah negeri itu belum diutus Rasul kepada mereka, maka mereka itu tidak akan dihukum oleh Allah. Bahkan ada sebuah daerah atau berkali-kali diutus Nabi kepada dia, baru ditolak, baru turun bencana setelah kezaliman merajalela. Seperti itu. Yang bertakiyah itu adalah ketika ngakunya anak Tuhan tapi kelakuannya kayak setan, itu yang bertakiyah. Ya, takiyah itu dari kata takwa, sebenarnya adalah dusta yang dilakukan karena takut. Contoh kayak Yesus. Ya, Yesus itu kan pernah bertakiyah itu karena dia mengatakan hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, padahal dia nggak ke Firdaus hari itu padahal dia mati ke alam maut. Nah, itu namanya dusta ya. Kalau takiyah itu dusta yang diizinkan karena ketakutan. Contoh, saya takut daripada saya dibunuh, lebih baik saya berbohong. Saya sebenarnya laki-laki loh, jangan diperkodok saya laki-laki, padahal saya perempuan nih, tapi saya tidak berdosa. Saya laki-laki sebenarnya loh, saya ladyboy sebenarnya. Nah, jadi orang nggak mau kan memperkodok saya. Ayo, saya mau memperkodok kamu Rifa, katanya kan, aku ladyboy sebenarnya loh. Jijik aku ladyboy ternyata. Pergi kan orang, jadi selamatkan saya. Maka itu tidak berdosa, karena berdosa untuk menyelamatkan diri sendiri. Beda seperti Yesus. Yesus itu termasuk mem-PHP ya. Sama saya katakan Yesus mem-PHP. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, katanya. Kata dia, dijanjikan dia tuh orang yang mau mati itu di Firdaus. Padahal hari itu juga Yesus masuk ke dalam alam maut, mati 3 hari. Jadi saya kadang bingung dengan teman-teman Kristen. Kenapa berbohong menyelamatkan diri kita kok menjadi berdosa, menjadi lucu bagi kalian, sementara Tuhan kalian berbohong mem-PHP orang yang mau mati. Tuhan kalian loh berbohong mem-PHP orang yang mau mati loh. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Apalagi Yesus berbohong terang-terangan loh. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus, Elia dan Henok udah ke surga ketemu Bapa, nggak kenal sama Yesus. Ini gimana Yesus ini? Kadang saya tuh kalau Yesus turun ke dunia, saya akan berdebat dengan Yesus. Anda Yesus? Saya Yesus, Ripa. Kenapa Anda begitu? Marah dia misalnya. Ini seandainya terjadi percakapan ini ya,
Yesus kedua kali saya pastikan saya akan berdebat dengan dia. Katanya kamu bilang gini di dalam Bible, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui kamu. Ah, terus kata dia kan, itu Henok Elia kan sudah pergi ke surga tanpa kenal sama kamu. Pasti itu, pasti saya berdebat. Saya debat itu. Paling nanti Yesus nampar-namparin LAI itu karena menternya salah terjemahan itu, itu nggak ada, bisa jadi gitu. Nggak mungkin dia mengakui dia berbohong. Pasti dia akan mengatakan, oh itu terjemahannya yang salah itu, kayak Pak Yonatan Purnomo kan gitu. Begitu juga dengan Yesus ketika berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Loh, sejak kapan hari itu juga dia ke Firdaus? Orang hari itu dia mati ke alam maut, 3 hari baru bangkit, 40 hari kemudian baru ke surga. Itu namanya PHP. Sama kayak gini, adek, hari ini juga kita ke mall ya dek, ditungguin sehari semalam, toto sebulan kemudian ke mall. Itu namanya PHP bang, ya, seperti itu ya. Oke, itulah cerita saudara kita Me and You ya. Semoga istiqomah. Walaupun kebenaran itu menyakitkan, kaum kafir dan munafik tidak suka dengan apa yang kita sampaikan, kita tetap harus menyampaikannya karena kebenaran itu tidak mengenal perasaan, gitu loh. Kebenaran itu tidak mengenal perasaan. Assalamualaikum Bang Wan. Ya, waalaikumsalam. Kak, itu tolong tulis nomor saya, nomor WhatsApp Mana? saya. Oh. Saya catat. Nomor WhatsApp. Oke. Mana? Tak nampak. 011. Oh, itu. Iya, oke. Wait. Oke. Oh, aku mau bertanya kepada Bang Mi. Ya. Tunggu dulu, dia kasih nomor apa dulu? 0. Oke. Oh ya. 01131 Oke. 76 9249 Ibrahim. Dia pakai tanda Hati-hati plus nanti itu dia nih. janda Kristus loh. Pakai plus 60 itu nih. Iya, plus 60. Oh, iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa Insyaallah. berjumpa. Mi duduk ke mana Mi? KL. Mi Apa dia? Iya. duduk ke mana? Kat KL. Oh, saya dekat Semenanjung, Kuala Lumpur. So saya di negeri Pahang, di provinsi Pahang, Cameron Highland. Tahu Pahang. Iya. Ai dak ke Sabah lah, ke Tawau. Oh, Tawau. Oke, Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Eh? Allah. Nanti jumpa dengan Bang Wan. What happened? Kapan? Belum ni Allah Bang Wan. Oh. Diam sebagai nanti Beliau ni masuk orang di grup. NTT. Iya. Kami ada grup ini, Walah. ada grup khas untuk Beliau ni, Malaysia punya ada. Mimi nanti Iya, you jadi DM beliau ni- ke ayah. Saya biasa nonton. Ni nanti saya biasa nomornya tengok- Bang Wan. Nanti saya kasih Bang Wan. Baik. Nanti aku call dia. Nanti saya kasih nomornya. Baik. Saya biasa tengok live Abang Juma. Iya. Abang Juma. Uh-uh. Ya Allah, saya tengok Abang Juma cakap sampai saya menangis. Oh, Masya Allah. Ya, itu tadi kakak ini dia cakap dia Saya tanyakan adiknya itu, Bang Juma. Yesus. Oh, oke. Oh, ya oke. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu Ya, tadi saya adik-adik tengok, sesama temakan. muslim maksudnya. Ya, itu tadi saya tengokkan itu Yesus itu punya Tuhan atau tidak. Yesus itu punya Tuhan. Tuhan itu satu-satunya Tuhan, Allah yang Esa. Tuhan itu tidak menjadi manusia dan Yesus itu diutus sebagai para nabi untuk kaum Bani Israel, bukan kaum Bani Kampret Kristen. Nah, itu yang saya tahu, itu yang saya belajar. Bukan untuk kaum Bani Kampret Kristen. Yesus itu diutus untuk kaum Bani Israel sahaja. Nah, itu yang saya tahu. Kalau mereka berbohong Aku di hanya dalam sini, diutus dari domba-domba yang hilang dari Bani Israel. yes, Benar. betul. Yesus itu punya Tuhan dan Yesus itu dia harus patuh kepada ibunya Maryam. Ibu Maryam anaknya Yesus. Nah, bukan Yesus patuh kepada ibunya Maryam. No. Betul. Jadi Bang Mi itu ketika sebelum mualaf, penyebab mualafnya kalau boleh tahu saya apa? Biar tahu teman-teman di bawah tadi ada yang tanya. Iya, oke. Tunggu ada call.
Oh, ada yang nelfon ya. Jadi gini teman-teman ya, hidayah itu adalah milik Allah, baik dimanapun kita berada, mau di Malaysia, di Singapura, di Amerika. Kalau Allah sudah berkehendak untuk memberikan hidayah, maka kita akan kembali kepada fitrah. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah, gampang bagi Allah. Kita melihat bencana di Sumatera, di sana saya melihat ya kemahakuasaan, kemahabesaran Allah. Ketika ada bayi yang diselamatkan, ketika semua yang milik saudara-saudara kita diambil dengan begitu gampang. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Dunia ini hanya untuk persinggahan, bukan tempat untuk tinggal, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Makanya buat teman-teman Kristen, mari sama-sama belajar, mari diskusi. Orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak takut dengan Tuhan. Ketika kalian takut dengan Tuhan, maka kita akan sama-sama belajar. Bukti kalian tidak takut dengan Tuhan, karena apa? Karena kalian dengan Tuhan, kalian sama-sama manusia. Ketakutan terhadap manusia tidak akan pernah ada. Makanya ketika Tuhan jadi manusia, kemahakuasaannya hilang. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.